Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Furqan, Al-Falah dan Darussalam yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepadanya atas karunia nikmat yang kita terima bersama sehingga kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Falah, Darussalam dan Al-Furqan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, lebih khusus pada kesempatan ini yaitu pada surah An-Nahl pada ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Pada ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dan ketika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang Tuhan kalian telah turunkan? Qalu khaira, mereka menjawab kebaikan. Kaum muslimin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bagaimana jawaban orang-orang yang bakal mendapatkan sebuah kebahagiaan, yaitu orang-orang yang bertakwa tadi. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah berikan kepada kalian semuanya? Mereka menjawab berdasarkan fakta yang sudah diterima. Dia menjawab qalu khaira, mereka jawab kebaikan, keberkahan, nikmat yang sudah begitu banyak yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah melakukan amal saleh di dunia. Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya, lebih khusus pada ayat yang ke-24 di mana orang-orang tidak mengakui akan nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka semua karena mereka ingkar. Dia menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menceritakan akan balasan yang bakal diterima orang yang melakukan kebaikan di dunia, dia menganggapnya bahwa itu adalah dongengan belaka. Dan orang-orang yang akan mendapatkan sebuah kebaikan memberikan jawaban yang berbeda dengan mereka semua orang-orang yang kufur nikmat. Mereka menyatakan qalu khaira. Dan pada ayat selanjutnya memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, dan balasan bagi orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan ketika hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih baik terhadap apa yang sudah dilakukan ketika hidup di dunia. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, ya, pada surah yang sama, ya, pada surah An-Nahl pada ayat yang ke-97 Allah lebih mempertegas lagi. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh atau amal kebaikan baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam melakukan kebaikan itu didasari iman kepada Allah. Bagaimana komentar Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, ya. Apa kita katakan pasti? Karena ada dalam ilmu bahasa Arab ada lam taukid, lam, ya.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan kepada dia, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian balasannya lagi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan berupa pahala terhadap apa yang mereka lakukan, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Falah, Darussalam dan Al-Furqan, banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan betapa banyaknya balasan yang bakal Allah berikan kepada hambanya yang telah melakukan sebuah kebaikan di dunia. Salah satu contoh kaitan dengan kebaikan yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Hal ini Rasulullah SAW sampaikan melalui sebuah hadisnya, melalui sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun karfun lamun harfun wal mimu harfun. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, yaitu dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu cuman dihitung satu huruf, tetapi alifnya sendiri satu huruf, lamnya satu huruf, dan mim satu huruf, sehingga kalau masing-masing 10 maka bisa menjadi 30 karena itu ada 3 huruf. Karena tadi Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Itu salah satu contoh pelipat gandaan yang bakal Allah berikan terhadap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam hal membaca Al-Quran. Kemudian contoh yang lain di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-261, bagaimana Allah menjelaskan pelipat gandaan Allah akan berikan kepada orang-orang yang gemar berinfak atau bersedekah. Bagaimana Allah menjelaskan pada ayat itu? Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kamasali habbah, seperti satu biji, ambadat sab'a sanabil, satu biji itu bisa tumbuh menjadi 7 bulir. Ya. Kemudian 7 itu masih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan yang bakal Allah berikan kepada orang-orang yang mau berinfak dan bersedekah luar biasa. Itu menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa penjelasan ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat, yaitu pada surah An-Nahl tadi yang berbunyi walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
orang yang bersedekah, lipat gandanya juga luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat tersebut, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu terhadap orang-orang yang telah melakukan kebaikan tersebut menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belum amalan-amalan kebaikan yang lain, puasa, kemudian haji dan sebagainya. Banyak penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat yang lain. Begitu juga Rasulullah SAW lewat hadisnya. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ragu-ragu terhadap kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Ya. Sehingga Allah mengatakan waladarul akhirati khairun. Ya. Dan sungguh ya, kehidupan di akhirat itu adalah lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian pada surah Al-A'la misalnya Allah Subhanahu mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan di akhirat itu adalah khair, jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Tentunya dengan landasan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kebaikan di dunia ini dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena balasan yang Allah berikan di akhirat kelak jauh lebih baik terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha, balasan itu adalah berupa surga Aden, ya. Mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunaha, mereka semuanya akan memasukinya. Kemudian keadaan suasana yang ada di surga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Pada ayat yang lain ya, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bersama pasangan-pasangannya masing-masing menikmati suasana kehidupan yang luar biasa yang ada di akhirat. Ya, di sana bisa duduk sambil bercanda dengan pasangannya masing-masing. Ya. Jadi tidak sendirian ya. Seperti dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada surah Yasin, inna ashabal jannatil yauma fi suhulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiyun. Kita bisa bersandar di bawah pohon menikmati suasana seperti yang disampaikan oleh ayat ini, tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un. Luar biasa jamaah Allah taala. Allah menjelaskan ketika berada di dalam surga apa yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pokoknya yang dia diinginkan ketika berada dalam surga, tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena hasil perbuatan baik yang sudah dilakukan ketika hidup di dunia. Sehingga mengatakan lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin, ya. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang telah diwafatkan oleh malaikat ya, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Israel untuk mencabut ya nyawanya orang bertakwa itu thayyibin ya, dalam keadaan baik, lemah lembut. Nah, ini yang kita inginkan jamaah Subhanahu wa taala, bahwa kerja keras kita dalam melakukan sebuah kebaikan sampai ajal menjemput kita, kita dalam keadaan baik, kita mulai diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita. Sebagai orang-orang yang beriman thayyibin, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan sebuah kebaikan. Bagaimanapun keadaan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang lain, tetapi kita tetap dalam keadaan
thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bagaimana sambutan yang luar biasa, sebuah kata-kata yang indah yang Allah berikan kepada kita semua orang-orang yang bertakwa, sebuah kata-kata yang menunjukkan kesejukan, kedamaian yang berbunyi salamun alaikum. Sebuah kata-kata yang indah ini yang bakal Allah berikan, sampaikan kepada hambanya yang melakukan sebuah kebaikan di dunia. Kemudian perintahnya udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga bima kuntum ta'malun, sebab perbuatan yang sudah kalian lakukan ketika hidup di dunia. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Falah, Darussalam dan Al-Furqan, ini sebuah informasi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua melalui Al-Quran ini, dan harus kita yakini, dan tidak cukup kita yakini saja, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Dan kita berharap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga kita bisa melakukan sebuah amal kebaikan dengan enak, dan mudah-mudahan Allah mengambil kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.